Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al-fadil ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian hadis. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai hadis yang ke-16 berkaitan dengan bagaimana menahan amarah. Kalau judulnya di kitab ini la taghdab walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Cinarito saking Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini tercatat beliau itu mengeluarkan hadis 5.374 hadis. Beliau adalah sahabat yang terbanyak mengeluarkan hadis. Nama aslinya beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ana rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepanggih kali Kanjeng Nabi, ana wong lanang ketemu Kanjeng Nabi, njur matur kali Kanjeng Nabi. Ausini kula aturi paring wasiat panjenengan ni ing ingsun. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu, Pak. Kalau ketemu dengan ulama, ketemu dengan kiai, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan nabi, itu minta wasiat, minta nasihat. Jenengan sowan ke kiai, ke ulama, minta napa? Nasihat. Jadi memang meminta nasihat saja, tidak ada tujuan apapun. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab, janganlah marah. Loh, hadisnya ngoten niku tok, Pak. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, mongko nuli bulan baleni matur sapa rajul. Jadi ketika ketemu Kanjeng Nabi, lelaki ini, Pak, panggih kali Kanjeng Nabi mbok kula diparingi nasihat. Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab, jangan marah, ojo nesunan. Faraddada miraron, bolan baline malih. Napa malih Kanjeng Nabi? La taghdab, ojo nesunan. Faraddada miraron, kemudian bolan baline malih, tanglet malih. Apa nasihatnya Rasulullah? La taghdab. Sampai dengan 3 kali dalam riwayat yang lain. La taghdab, ojo muring-muring sapa sira. Rawahu al-Bukhari. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al-Bukhari, Imam Bukhari.
Nah, jadi ini kalau hadis hari ini ditanya isinya apa? La taghdab ngoten mawon, Pak. Jadi pelajaran hari ini la taghdab, ojo nesunan. Niku mawon dawuhe Kanjeng Nabi riwayat Imam Bukhari. Keterangan hadisnya rojulan, siapa sebenarnya lelaki yang bertanya kepada Rasulullah? Riwayat yang pertama yang mengatakan adalah Abu Darda. Ini pendapat yang pertama, sebenarnya siapa lelaki yang mendatangi Rasulullah adalah Abu Darda. Kenapa Abu Darda? Karena ada hadis lain riwayat Imam At-Tabrani. Abu Darda menyampaikan, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Kanjeng Nabi, dullani kulo aturi panjenengan nuduhake ing ingsun suatu amalan, berikanlah petunjuk kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini Abu Darda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ndur dawuh, la taghdab walakal jannah. La taghdab, janganlah marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Jadi hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang kedua hadari Imam At-Tabrani. Maka lelaki itu yang dikatakan adalah Abu Darda. Wakilalan dengan dikake pendapat yang kedua, lelaki yang dimaksud dalam hadis di atas bukan Abu Darda, tapi Jariyah bin Qudamah. Sebab wonten hadis yang lain dikatakan faqad akhraja Ahmad qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku takon karo Kanjeng Nabi. Qulli qaulan. Kanjeng Nabi, katakanlah kepadaku suatu ucapan yang sekiranya bisa menjadikanku masuk surganya Allah. Kanjeng Nabi njur matur, la taghdab, jangan marah. Jadi ada 3 hadis dalam redaksi yang sama kira-kira. Ketika Kanjeng Nabi dimintai nasihat, maka jawaban beliau adalah la taghdab, janganlah marah. Ming ora nesunan ki iso mlebu surga. Ngoten nggih, ming mboten nesunan saged mlebet surga. Makanya jalan surga itu sangat banyak. Jalan surga itu sangat banyak. Maka banyak Bapak Ibu hadis yang redaksinya hampir-hampir mirip, tapi jawabannya Kanjeng Nabi berbeda. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang menjadikanku masuk surga. Ojo nesunan. Ya Rasulullah, berikanlah aku satu nasihat yang sekiranya dengan nasihat itu, amalan itu aku bisa masuk surga. Sholat 5 waktu. Ada hadis lain, ya Rasulullah, berikanlah aku satu amalan yang sekiranya dengan amalan itu bisa menjadikanku masuk surga. Sholat, zakat, puasa. Jadi jalan menuju surga itu sangat banyak dan kita tidak pernah tahu jalan mana yang menjadikan kita masuk surganya Allah. Mongko sedaya kesaenan dilakoni. Jangan-jangan yang bisa menjadikan kita masuk surganya Allah bukan karena sholat 5 waktu yang kita lakukan, bukan karena puasa yang kita lakukan, bukan karena haji umroh yang kita lakukan, bukan karena zakat yang kita berikan, tapi menjenengan nulung tonggone bisa menjadikan masuk surga. Maka dari riwayat itu yang sangat masyhur, ada seorang perempuan yang hanya melihat ada seekor anjing yang kehausan, kemudian mengambil air dengan sepatunya
diminumkan kepada anjingnya, ternyata itu yang bisa menjadikan masuk surganya Allah. Bahkan ada kitab namanya Usfuriyah, Pak. Usfuriyah niku maknane manuk emprit. Ya, manuk napa? Manuk emprit. Itu karena cerita daripada sahabat Umar. Sahabat Umar itu suatu ketika berjalan di sebuah jalan yang kecil di kota Madinah, melihat ada seorang anak kecil yang sedang menyiksa burung, Pak. Jadi duwe manuk niku wau ditaleni, itu kalau di kitab Musfuriyah, ditaleni kemudian apa? Dilepaskan, ditarik, Pak. Manuke diculke, tarik malih. Diculke, tarik maneh, Pak. Tersiksa itu burungnya. Akhirnya sahabat Umar karena melihat kok cah cilik dolanan ngoten niki, akhirnya dituku, Pak. Ditumbas neng sahabat Umar, kemudian oleh sahabat Umar lukanya diobati, kemudian dilepaskan. Ini kalau dalam kitab Usfuriyah itu ada seseorang yang bermimpi ketemu sahabat Umar. Sahabat Umar, kula niku penasaran apa yang menjadikan panjenengan masuk surganya Allah. Apakah karena keberanianmu berada di medan peperangan? Apa karena kezuhudanmu? Apa karena ibadahmu? Jawab sahabat Umar, niku wau, Pak. Nate nulungi manuk. Niki wallahu a'lam. Cerita seperti ini tuh banyak. Cerita seperti itu banyak. Ya kalau dasarnya mimpi supaya wallahu a'lam. Artinya apa? Semua pintu surga itu terbuka untuk kita, dari jalan apa kita tidak pernah tahu. Dari jalan apa kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan panjenengan berjalan, di tengah jalan melihat ada batu, jenengan langsung berpikir, oh iki lek watune gak disingkirke bisa menjadikan orang lain celaka. Jenengan tanpa diperintah oleh siapapun, tanpa ada tujuan apapun, tidak karena ingin dilihat oleh siapapun, jenengan dengan ikhlas mengambil batu yang ada di tengah jalan, disingkirkan agar orang lain tidak celaka. Jangan-jangan itu yang bisa menjadikan kita masuk surganya Allah. Makanya sekali lagi pintu surga itu sangat banyak dan kita tidak pernah tahu dari pintu mana kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk diantaranya adalah dengan la taghdab. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama dari hadis ini adalah asyauqu ilal jannah. Bagaimana kita melihat orang-orang terdahulu, para sahabat, itu mereka betul-betul merindukan surganya Allah. Orientasinya adalah orientasi akhirat. Mereka memikirkan jangka panjang, Pak. Jadi lek ketemu Kanjeng Nabi, ora kok piye carane didongokke bisnisnya lancar, ngoten mboten. Piye carane daganganku laris, ngoten mboten, Pak. Tapi lek sing ditawale Kanjeng Nabi, kula nyuwun donga, kula nyuwun nasihat, piye carane saged mlebu surgane Gusti Allah. Piye carane saged adoh saking neraka. Piye carane ibadahe saged istiqomah. Ini yang disampaikan oleh para sahabat. Hadisnya sangat banyak. Hadis-hadis yang berkaitan dengan yang demikian. Dullani ala amalin, ya Kanjeng Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa menjadikanku dekat denganmu, menjadikanku masuk surgamu, menjadikanku jauh dari nerakamu. Hadis-hadis dengan redaksi demikian sangat banyak. Nah, ini menunjukkan betapa orang-orang terdahulu nyuwun sewu betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemarahan. Terkait dengan kemarahan. Marah itu maknanya wal ghadabu thawranu fin nafsi yahmiluha 'ala ruhbati fil batshi wal intiqam. Jadi makna marah itu adalah sauranu fin nafsi, gejolak di dalam jiwa.
Ada yang mengatakan mendidihnya darah di dalam hati, Pak. Itu namanya kemarahan. Mendidihnya darah dalam hati ala rohmati fil batsyi wal intiqam, yang kemudian mengarahkan kepada orang itu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ini karena kemarahan. Kemarahan itu bisa datang dari manapun, Pak. Atine dongkol ngoten. Atine napa? Dongkol. Bisa jadi karena keadaan, bisa jadi karena perkataan orang lain, bisa jadi karena suatu kegagalan. Jenengan bisa marah dalam kondisi apapun. Jenengan dihina oleh orang lain, marah. Jenengan sedang berusaha sesuatu, kemudian sudah berupaya tiap hari, kok kemudian gagal, jenengan marah, mendidih, putus asa dan sebagainya. Atau karena keadaan, Pak, jenengan keadaannya kok yo keadaan ini ayo uripe, misalkan jenengan marah-marah sendiri. Itu merupakan bagian daripada unsur yang menjadikan kita marah. Coro ati niku panas. Bagi piye itu? Oh, tadi saya itu jalan dari Kaligawe ke Meranggen itu menemui 3 jalan yang ditutup. Yang ati yo rada ki semangkate gasik-gasik. Di Semarang, dari mulai keluar dari pesantren, dari pondok saya, ketemu jalan ditutup. Perbaikan pompa air, karena kemarin kan banjir di tempat saya, Pak. Banjir akhirnya ditutup sampai dengan 16 November. Pulau kudu muter lewat Barito, Pak. Lewat Barito muter. Sampai Pedurungan kan sami nih, perbaikan cor-coran itu toh. Ditutup malih. Tekan Pondok Majapahit ternyata sama. Untuk kula telepon Ustadz Taufik, "Tat, dalannya pundi, Pak?" "Lurus terus ono gapura biru masuk." Ngoten, "Oh, siap." Kula lurus nih, kula lewat gapura napa? Gapura biru. Kula telat kula niku wae. Rono muter-muter golek dalan. Nah niku masyaallah. Lah niku lek mboten ditata atine, wah ki piye. Di dalam hati itu mendidih. Dalam hati itu ada gejolak. Namanya sauron. Sauron itu gejolak di dalam jiwa. Lah kalau kita itu tidak mampu kemudian mengendalikan, maka akan menjadi sesuatu yang negatif. Maka bahasa dalam Al-Quran tidak kok kemudian menghilangkan kemarahan, tapi yang ada adalah menahan kemarahan. Dalam Al-Quran dikatakan wal kadhiminal ghaidh, yang ada adalah menahan kemarahan. Kenapa? Sebab kemarahan itu fitrah, Pak. Kemarahan itu fitrah. Semua orang pernah marah. Jadi, semua orang pernah nopo? Pernah marah, bawaan. Maka yang terjadi bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Sama dengan hawa nafsu panjenengan. Panjenengan punya hawa nafsu, ya pernah ada rasa dendam, mesti pernah punya rasa benci, pernah punya rasa marah. Hawa nafsu yang demikian tidak bisa dihilangkan, tapi adalah dikendalikan. Maka bahasa dalam Al-Quran adalah wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas, dikendalikan. Loh, Kanjeng Nabi itu, Pak, nyuwun sewu, setiap hari dilempari kotoran ketika ke masjid. Sering mireng, Pak, cerita niki. Kanjeng Nabi yang ke masjid dilempari kotoran. Ketika ke masjid ada yang meludahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apakah marah? Ditahan, Pak. Kanjeng Nabi itu menahan. Kanjeng Nabi mosok kok yo nesu. Kanjeng Nabi menahan amarah karena beliau adalah orang yang paling bisa mengatur emosi. Orang yang paling bisa memanajemen kemarahan. Yes, biarkan. Dan bensin mengenai masjid didoni, dilempari kotoran. Bahkan ketika orang yang melempari kotoran ini sakit, yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi, yang pertama kali mendoakan adalah Kanjeng Nabi. Kira-kira enten mboten teng mriki, Pak, ngoten niku, Pak. Coron jenengan bayangke mawon mangkat masjid didoni tonggone, Pak.
Angger mangkat masjid didoni tanggane, mangkat masjid didoni tanggane. Kok tanggane sing ngidoni niku mau meriang? Kira-kira pripun, Pak? Malah alhamdulillah kapok ngoten. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi itu yang meludahi, yang melempari kotoran itu sakit, dikabarkan sakit. Kanjeng Nabi ku lho nakonke. Nakoke Kanjeng Nabi niku lho, iki wong sing biasa ngidoni aku ning ndi ora ketok suwi ngono. Oh nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku meriang lagi sakit. Oh ayo bareng-bareng rono didongoke. Niku Kanjeng Nabi. Maka ada pertanyaan, datangnya Rasulullah kepada orang yang meludahi dan melempari kotoran, kira-kira termasuk memaafkan apa mboten? Termasuk memaafkan mboten? Mboten. Mboten termasuk memaafkan. Kenapa? Karena sebelumnya Kanjeng Nabi tidak marah. Kecuali kalau Kanjeng Nabi sebelumnya marah, maka datangnya beliau termasuk memaafkan. Kalau dalam bahasa di kitab itu yang cerita ini, riwayat ini, ora kok Kanjeng Nabi itu kok memaafkan, ning nguwongke. Ana tanggane mriyang ya ditilii ngoten kok, nguwongke, memanusiakan manusia. Niku Kanjeng Nabi, Masya Allah. Makanya ini yang kemudian harus kita tiru, bagaimana manajemen kemarahan di dalam hati kita. Nah, ada beberapa tahapan atau beberapa cara kita mengendalikan kemarahan. Yang pertama adalah ayurawwidu nafsahu wa yudabbiruha ala tahalli bimakarimil akhlak. Yang pertama caranya kita itu mengendalikan kemarahan adalah meminimalisir sebab. Meminimalisir apa? Sebab. Jenengan kira-kira nesunan ki pas ngopo ngoten jenengan minimalisir. Aku anggar ketemu karo wong kae kok hawane nesu, itu diminimalisir. Meminimalisir wis ora usah kaken serawung karo wong kae sik sementara soalnya nesunan. Aku tak belajar ora nesunan sik bar niku lagi ketemu karo wong kae ngoten. Itu meminimalisir asbab. Kemudian yang kedua, cara kita itu meminimalisir sebab adalah dengan melatih akhlakul karimah. Jenengan melatih kesabaran, jenengan melatih untuk menerima. Nih, kita itu sekarang itu banyak video-video pembulian, ngoten nggih, dibully. Anak-anak kita di sekolah ada pembulian. Itu orang dilatih sabar, akeh sing bunuh diri, gimana? Yang terakhir kemarin yang sampai membakar apa itu namanya? Sekolahan nggih. Itu kan karena bulian itu. Dibully konco-koncone, dihina konco, direndahkan teman-temannya, denen bingung meh ngopo wis angger dibakar ae. Ngoten niku, Pak. Angger dibakar banyak seperti itu, Pak. Anak-anak kita itu kan belum mampu mengendalikan emosi secara baik. Makanya tadi bahasanya ayurawwidu nafsahu wa yudabbiruha. Prosesnya panjang. Awake dhewe sing wis sepuh ngoten niki mawon jenengan nyuwun sewu untuk belajar sabar mawon kan yo bertahap, apalagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Di sekolahan dibully, ada yang di pesantren bahkan sampai dengan dibully macam-macam, sampai kemudian mereka meluapkan amarahnya dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Ini caranya meminimalisir sebab. Kemudian yang kedua, caranya kita mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awud. Membaca apa? Ta'awud atau al-isti'adah. Sebab wonten hadis inni li'a'lama kalimatan law qalaha lahadzaba anhu ma yajid. Aku akan berikan satu kalimat yang sekiranya dengan kalimat itu akan pergi apa-apa yang menjadi kemarahan dalam hatimu. Jenengan kok lagi nesu nyuwun sewu, sedang marah-marah, panjenengan sedang merasa tidak baik hatinya, fasta'idz billah. Jenengan segera kemudian apa? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Sebab marah itu sumbernya adalah dari setan. Marah itu sumbernya dari setan. Maka kemudian caranya adalah kita dengan isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Jenengan kok moro-moro kok ya Allah rasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz. Kemudian yang kedua adalah mengingat hikmah. Mengingat hikmah. Jenengan marah kira-kira mengingat hikmah itu kira-kira sempat ngomong Pak. Mengingat hikmahnya bagaimana menahan kemarahan. Nah, tentu ini pelajarannya adalah bukan saat marah. Kalau panjenengan saat marah, katanya rada angel, lagi nesu kok kelingan bagaimana hikmahnya menahan kemarahan itu katanya kangelan. Maka mengambil pelajaran atau mengingat hikmah daripada kita menahan kemarahan ini adalah dari sekarang saat kita sedang tidak marah. Jadi ayat yang saya bacakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu dikatakan wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan kemarahan. Wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang senang memaafkan. Dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang mampu menahan kemarahan maka akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Yuhibbul muhsinin. Maka dulu itu ada kisah sebenarnya, kisah Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah itu adalah orang yang pernah menghutangi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ya tahu hutang, pernah hutang, Pak. Ora kok Nabi ora hutang itu betul. Kanjeng Nabi niku pernah hutang. Yang menghutangi beliau adalah Zaid bin Sa'nah. Nah, Zaid bin Sa'nah itu ketika menghutangi Kanjeng Nabi, yang namanya hutang itu ada pembayarannya, ada jatuh temponya, kan ngoten. Anggap saja engkau bayar meneh 3 bulan ke depan. Lah kok Zaid bin Sa'nah niki Pak, durung wayahe nggih, nyuwun sewu. Durung wayahe bayar kok wis nagih-nagih ning Kanjeng Nabi. Bahkan Zaid bin Sa'nah ini dikatakan ketika menagih hutang kepada Rasulullah itu di tempat umum. Lagi wayah kumpul ngoten iki kok nagih hutang, sampai hutang karo aku ayo disarutang. Padahal belum saatnya ditagih. Anggap saja perjanjiannya 3 bulan, ini baru 1 bulan kok ditagih, Pak. Sahabat Umar yang tahu saat itu, tahu Kanjeng Nabi itu ditagih, dipermalukan di depan umum. Yang marah siapa? Sahabat Umar. Sahabat Umar izin ning Kanjeng Nabi, cara gampangane apa tak jotosi wae Zaid iki kok. So nagih hutang kok sak wayah-wayah orang ngerti janji. Padahal kesepakatannya adalah dibayar 3 bulan. Baru 1 bulan kok kemudian ditagih. Nah, akhirnya apa? Kanjeng Nabi itu melihat sesuatu di mana dia itu butuh kesabaran, sahabat Umar. Kanjeng Nabi niku ming dawuh ojo. Jangan kemudian Jangan kemudian dipukul. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ila ghairi hadza ya Umar ta'muruni bi husnil qada wa ta'muruhu bi husnit taqadi. Yo berarti aku kudu ada di wong apik cepet-cepet nyarutang, cara wong kae lek nagih ya kudu karo cara sing apik. Jadi menagih hutang dengan cara yang baik, yo aku ki sing utang yo kudu ndang napa nyarutang dengan cara yang baik. Lho niku dawuhe Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah taghyirul halah. Taghyirul halah itu mengubah posisi. Panjenengan ketika marah itu segera mengubah posisi. Niki wonten dawuh saking Kanjeng Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Jenengan marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka segeralah duduk.
Segera nopo? Duduk. Jenengan marah. Kondisinya marahnya panjenengan, posisinya berdiri. Kata Kanjeng Nabi, wa huwa qaimun falyajlis. Maka segeralah duduk. Yang namanya duduk itu bisa meminimalisir gerakan, Pak. Wangger ngadeg iso dioyak diantem, Pak. Ngger lungguhane anteng, Pak. Maka kata Rasulullah, ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Kemudian yang kedua, fa in dzaba anhul ghadab wa illa falyatadja. Kemudian ketika panjenengan posisinya duduk kok masih marah, maka berbaringlah. Ya, jenengan kok posisi berdiri marah, kata Rasulullah, wa huwa qaimun falyajlis. Maka duduklah. Ketika duduk kok panjenengan masih marah, maka berbaringlah. Dikon turunan angel Pak oleh nesu Pak jenengan carane nesu karo turun piye Pak? Mboten saged Pak. Cara meh ngantem, cara meh ngoyak niku mboten saged. Maka kata Rasulullah, ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Ini diantara tips yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya, fal yatawaddo, yaitu wudu. Nah, wudhu ini juga bisa menghilangkan kemarahan. Kenapa kemudian Kanjeng Nabi mengatakan ketika engkau marah, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ketika engkau marah, maka berwudulah. Contoh niki wau, misalnya kula nesu-nesu ngoten niki. Wah, kula langsung lah, ya Allah, atine kok ora penak. Hatinya kok seperti bergejolak, seperti mendidih hati ini, dada ini seperti panas sesak dan sebagainya. Maka segeralah berwudu. Ta'awud, berwudu, ngoten nggih, mengubah posisi tak lungguh sik lah. Tak lungguh sik. Kenapa demikian? Ala innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya kemarahan itu adalah seperti bara api yang membakar, yang sumbernya adalah dari setan, fi qalbi ibni Adam, di dalam hati manusia. Maka dalam hadis lain itu dikatakan bahwasanya al-ghadab minas syaiton. Marah itu sumbernya dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar. Setan itu tercipta dari api. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Ketika engkau marah, maka berwudulah. Marah itu sumbernya dari setan. Setan itu tercipta dari api. Maka ketika engkau marah, kata Rasulullah, falyatawaddo. Ya wudu, dikai banyu, Pak. Soro kebakaran dikai banyu. Tapi ini sekali lagi kemarahan yang masih bisa kita kendalikan. Jadi panjenengan kok nyuwun sewu gregeten karo wong, merasa marah dengan seseorang, isti'adzah, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, paring ono sabar ya, paring ono iso nampa iso nrimo. Kok masih marah ngoten niku? Kok jenengan berdiri, segera duduk. Duduk kok masih marah, turunan, Pak. Turunan sih marah, wudu, Pak. Jadi banyak cara mengendalikan kemarahan. Kemudian yang kelima, cara kita mengendalikan kemarahan adalah tarkul kalam. Meninggalkan bicara atau meminimalisir pembicaraan. Jenengan nesu kok muni terus Pak, wah ora ono mandeke Pak. Jadi yang namanya kemarahan itu ibaratnya ngoten Pak. Jenengan marah itu kan ada orang yang memukul, misalkan ono wong ngantem kula Pak, des. Coro diantem ke setengah kilo. Pukulannya berapa? Setengah kilo. Kira-kira jenengan lek bales setengah kilo apa sekilo Pak? Oh sekilo lah iso yo ngantemnya tambah banter to Pak, sekilo Pak. Ora trimo to Pak, lu aku ki nganteme sekilo kok, sampean balesnya setengah kilo kok, aku balesnya sekilo. Akhirnya balas maneh antemane 1,5 kilo Pak. Ora trimo meneh Pak, lu aku ki ngantem sampean sekilo tok kok, sampean 1,5 kilo, antem 2 kilo Pak. Terus ora ono mandeke Pak. Maka dikatakan ini kalau dalam bahasa kalam adalah tarkul kalam. Jadi tinggalkan pembicaraan. Berarti kudu meneng.
Jenengan diam saja. Makanya orang meluapkan kemarahan itu kan beda-beda. Ono wong nesu kok meneng, kok jombok nesoni malah Pak. Nesu kok malah meneng wae mbok ngomong. Lho gitu justru sedang mengendalikan amarah kok Pak. Kan benten-benten sih. Orang itu kan nyuwun sewu. Meluapkan kemarahan beda-beda Pak. Ono sing modele nesu ki banting-banting piring, ngono sih. Banting gelas, ono banting TV, dibantingi kabeh no barang-barang ning omah wonten. Ono sing modelnya nesu niku mlebu ning jero kamar nganu pintune di guanter banget nutup pintu nggih wonten melampiaskan kemarahan. Ono sing kemudian menangis nggih mboten. Melampiaskan kemarahan dengan cara menangis. Ada orang yang melampiaskan kemarahan meneng. Mendel mawon meneng, nesu meneng. Justru itu sedang mengendalikan kemarahan. Jadi caranya itu berbeda-beda. Wah, bojoku kok nesunan nggih. Jenengan bales si omongan, dibalas meneh, Pak. Bales si omongan, dibalas meneh. Mongko salah siji niku kudu meneng. Wah, tak meneng wae. Golek semeneng ngoten niku insyaallah nanti akan mendapatkan kemudahan. Nah, jadi itu banyak sekali di antaranya tips agar kita itu tidak marah. Yang pertama, meminimalisir sebab. Apa yang menjadi penyebab kemarahan, panjenengan minimalisir. Yang kedua adalah membaca ta'awudz. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga adalah apa? Mengingat hikmah-hikmah daripada menahan amarah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat, taghyirul halah, yaitu panjenengan mengubah posisi. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Kalau duduk masih berdiri, maka segeralah berbaring. Kemudian yang kelima adalah al-wudu. Ketika panjenengan marah, kata Rasulullah, falyatawaddo. Sebab marah itu dari setan, setan itu terbuat dari api, maka ketika engkau marah, maka segeralah berwudu. Nah, yang terakhir adalah tarkul kalam. Tarkul kalam itu maknanya adalah meninggalkan pembicaraan atau menghentikan bicara. Fal yaskut. Maka bahasa lain dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemarin sudah dibahas, adalah fal yaskut. Ya, adalah ketika engkau itu diam. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Pun ngoten mawon. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini suruknya jam berapa, Pak? Jam 5:10 ya.